إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmat, sama-sama mengharapkan jannatul firdaus jalla jalaluhu Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita masih diberikan umur untuk sekian kalinya menghadiri Jum'ah yang insyaallah berkah ini di tempat yang insyaallah mulia ini. Oleh karenanya, marilah kita sekali lagi bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabah kepada diri kita masing-masing untuk bagaimana senantiasa kita meningkatkan kualitas ibadah. Kita tingkatkan lagi kualitas penghambaan kita kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya meningkat pula kualitas keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa setiap harinya beramal saleh, meningkatkan kualitas ibadahnya saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata salihan di sini di dalam ilmu bahasa Arab, maka di sini dikatakan nakirah. An-nakirah tufidul umum. Salih terhadap semua amalan, entahkah ia amalan rangkaian ibadah mahdah ataukah amalan rutinitas perbuatan baik di sekeliling kita. Maka salih kepada diri kita, saleh kepada orang yang banyak, dan tentunya apabila ia melakukan perbuatan yang saleh tersebut, Allah memberikan reward, Allah memberikan ganjaran. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-fa huna fa'us sababiyah wal lam huna lamut taukid, yang artinya ada penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa beramal saleh, menginginkan pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tegaskan di sini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan ia kehidupan yang sangat baik berupa kebahagiaan. Oleh karenanya ahlu tafsir menafsirkan ayat ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, imma al-haya fid dunya wa imma al-haya fil akhirah. Dua kehidupan yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kebahagiaan, entahkah itu di dunia, entahkah itu di akhirat. Oleh karenanya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika hidup di dunia
ia hidup dengan susah, ia hidup dengan betul-betul penuh dengan ujian, namun ia senantiasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat kelak, maka ketika ia telah menerima Alkitab dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia berkata, ha umqra'u kitabiyah, ya Allah, sesungguhnya aku hidup di dunia dengan keadaan yang sangat sulit, bertubi-tubi percobaan, bertubi-tubi cobaan yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Ha umqra'u kitabiyah. Maka ketika kitab yang ia terima dengan tangan kanannya, maka ia bergembira, aku yakin, aku benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa melakukan amalan yang saleh. Oleh karenanya ketika ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berharap demikian, kita pun berharap agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamba tersebut, ketika di dunia ia diuji, dan ketika di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada hambanya, wahai hambaku, apakah engkau hidup di dunia dengan keadaan yang sulit, dengan betul-betul kamu dengan menerima semua cobaan, apakah kamu menerima itu semua? Maka ia pun menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat fana, bahwa ujianmu adalah ujianmu yang sangat fana pula. Maka alhamdulillahirabbil alamin, ketika hidup di dunia saya hidup dengan keadaan berbahagia. Oleh karenanya kita kembali kepada ayatnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walaupun ujian demi ujian, kita tetap mengamalkan amalan yang saleh, kita tetap mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithal awamirillah, mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian yang Anda terima, apapun cobaan yang Anda terima, amal soleh pun tetap harus berjalan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Entahkah kehidupan di dunia, entahkah kehidupan di akhirat, maka percayalah bahwasanya kebahagiaan itu akan datang. Dan tidak sampai di situ saja. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala najziyannahum, dan harful lam di sini ada penegasan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah siapkan pahala, Allah telah siapkan ganjaran yang sangat baik bagi orang-orang yang senantiasa beramal yang soleh. Oleh karenanya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun mengakui bahwasanya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita jangan meremehkan suatu amalan walaupun amalan itu sangatlah sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Anda membersihkan jalan itu adalah amal yang saleh. Anda menyelesaikan masalah-masalah keluarga Anda, ke tetangga Anda, melunasi hutangnya, membantu mereka, itu adalah amalan yang soleh. Tergantung niat bagaimana kita mengerjakan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadirin yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi ini, dan telah pula menetapkan 12 bulan, dan 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang sangat mulia. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, arba'atun hurum, 4 bulan yang hurum. Al-hurum al-ma'na al-azim, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu tafsir menafsirkan ayat ini bahwasanya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan bulan-bulan hurum ini, yang memuliakan bulan-bulan ini, senantiasa ia meningkatkan kualitas ibadahnya, yang meningkatkan kualitas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ia betul-betul menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bulan hurum ini, Zulqa'dah, alhamdulillah ini adalah Zulqa'dah yang terakhir, dan selanjutnya Zulhijjah, dan selanjutnya adalah Muharram dan Rajab. Bagi barang siapa hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini, maka sejatinya ia meningkatkan kualitas ibadahnya.
Allah Subhanahu wa taala telah banyak mencontoh memberikan perintah-perintah melalui baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satunya amalan yang baik kita lakukan adalah berpuasa. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah milikku dan akulah yang akan memberikan ganjaran. Dengan berpuasa, kata ahlul ilm, ketika hambanya Allah Subhanahu wa taala berpuasa, maka meningkat pula semua nilai-nilai ketakwaan, dengan meningkat pula dengan nilai-nilai penghambaan dan ibadahnya. Ketika ia berpuasa, tentunya ia menahan lapar dan hausnya, ia menahan hawa nafsunya, ia menahan semua jami'ul mufattirat, menahan semua yang dapat membatalkan puasanya. Ketika ia berpuasa, semua amalan-amalannya meningkat. Yang awalnya ia tidak membaca Al-Quran, ia membaca Al-Quran. Yang awalnya ia hanya melaksanakan salat fardu, ia tambah dengan salat nawafil. Yang awalnya ketika ia banyak berbicara, ia sedikit berbicara. Karena orang-orang yang banyak berbicara, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu qaul, tidaklah suatu perkataan yang keluar dari lisan ini, maka itu perkataan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat lisan-lisan yang berbicara. Oleh karena ketika kita berpuasa, kita banyak diam, bahkan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang kedua adalah salat. As-siyam akhu siyam. As-salat akhu siyam, was-siyam akhu salat. Yang namanya puasa tentunya ia bersaudara dengan qiyam. Al-qiyam huna al-ma'na qiyamul lail. Ia banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malamnya, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta semua apa yang ada di pada permasalahan hidupnya ia minta. Oleh karenanya di dalam hadis qudsi disampaikan, ketika di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun di bumi ini menanyakan, di manakah hamba-hambaku? Hal min mustaghfirin faaghfirlah. Di mana hamba-hambaku yang pada saat ini bangun mengerjakan qiyamul lail, meminta ampunan kepadaku, faaghfirlah, maka aku akan mengampuninya. Dan semua hajat-hajat orang yang ketika melakukan qiyamul lail akan diberikan oleh Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya as-siyam akhul qiyam wal qiyam akhus siyam. Ketika ia berpuasa, maka sejatinya ia melakukan qiyam, salat malam. Dan selanjutnya amalan yang sangat baik ketika diamalkan pada bulan Zulhijjah adalah zikrullah. La yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Sia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazkuruna Allah zikran katsiran, dengan zikir yang sangat banyak. Yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dengan segala aktivitasnya ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang telah disebutkan, ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Ia banyak berzikir kepada Allah, banyak berzikir subhanallah, alhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain, karena ia faham bahwasanya ada dua malaikat yang mencatat. Ada dua malaikat yang mencatat, satu lisan saja yang keluar maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Oleh karenanya ahlul ilm menyampaikan, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, kepada hamba tersebut, apabila hamba Allah Subhanahu wa taala ingin diberikan taufik dan hidayahnya, maka Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk senantiasa beristighfar. Ia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaghfirullah 70 marratan wa fi riwayatin 100 marrah. Rasul saja ketika beliau beristighfar kepada Allah, dalam riwayat disebutkan beliau beristighfar 70 kali dalam sehari. Bahkan di riwayat lain disebutkan 100 kali dalam sehari. Maka kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Kita setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mengira istighfar itu hanya sebagai zikir saja. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midarar. Orang yang senantiasa beristighfar, jamaah rahimakumullah, senantiasa dipermudahkan rezekinya. Yursilis sama alaikum midarara. Midrar, ahli tafsir menyampaikan rezeki yang turun dari langit. Maka ketika kita banyak menemukan masalah-masalah kehidupan, jangan lari kemana-mana, larilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan rezeki kita yang sangat mampet, rezeki kita yang sangat kurang menurut kita karena dosa-dosa kita yang kita lakukan. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li lana wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man ihtada. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan pahala, yang sama-sama mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, bulan Hurum adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan insyaallah besok kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, "Ma min ayamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani al-'ashr min Dzulhijjah. Ketika kita mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala, maka inilah saatnya, Pak. Nah, Rasulullah menyampaikan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Perputaran hari dalam setahun, Rasul menyampaikan hari ini adalah hari yang Allah jadikan hari yang utama untuk kita menjadikan hari ini beramal saleh, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengharapkan cintanya Allah, kita mengharapkan perhatiannya Allah, kita mengharapkan ganjaran yang sangat besar, maka inilah saatnya. Sahabat pun bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah jihad fi sabilillah tidak dapat mengungguli amalan-amalan pada 10 hari Dzulhijjah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak pula orang yang berjuang di jalan Allah dapat mengungguli amalan-amalan tersebut, kecuali illa rajulun, kecuali seseorang kharaja fi sabilillah bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ia berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan segenap jiwanya, dengan segenap hartanya, namun ketika ia berpulang ia tidak mendapatkan apa-apa ataupun dia wafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini pula, kita mengingatkan diri kita kembali untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah. Kita tingkatkan kualitas salat kita tingkatkan kualitas bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga-tetangga kita, dengan masyarakat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa berada di jalan yang benar, berada pada hidayahnya Allah Jalla Jalaluhu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ardhil khulafa ar-rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'ir sahabat ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu ma fi
أنفسنا فاقضي جميع حوائجنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إن كان في هذا المسجد عنده ديون فاقضي جميع ديونها. اللهم إن كان في هذا المسجد عنده أمور فاقضي جميع أمورها يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.